Shalom jemaat Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 29 Oktober 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah Wanita Sabtu 28 Oktober 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Sunarni STH. Ibadah Youth Sabtu 28 Oktober 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudara Jenny Gabriela. Ibadah sekolah minggu setiap pada minggu pukul 11 siang bagi bapak ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Doa malam GBS Kapernaum Surabaya setiap Kamis jam 7 malam akan dimulai bulan November. Persembahan gereja dan diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, ShopeePay dengan nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Ayo dukung acara Natal dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita mulai kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil di gereja GBS Kapernaum ya. Galon karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagian pesan bisa menghubungi Pak Andi di nomor di layar pengumuman. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang beronda bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Islam dapat mengambil 20 bentaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menjawab kembali di nomor 0838 579 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Bersyukur ya kita boleh berada kembali di tempat ini. Tuhan sertai lindungi hingga tempat ini dengan selamat. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Bapak, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati memuji dan menyembah-Mu Bapak. Kami percaya Bapak atas pengampunan-Mu Tuhan, hingga kami layak Bapa saat ini menghadap tahta-Mu yang suci Tuhan. Kami sebentar lagi kami akan menaikkan pujian penyembahan untuk nama-Mu yang kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami boleh berkenan dan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Ini hati kami ya Bapa, kami siap menyembah dan memuji-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga buat saudara kami yang saat ini mungkin masih ada dalam perjalanan. Tuhan Yesus sertai lindungi hingga tempat ini dengan selamat. Terima kasih Yesus. Kau sendiri yang pimpin ibadah minggu hari ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala puji, hormat dan kemuliaan. Yang saat ini mau memuji dan menyembah Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Setiap kali kita datang ibadah, biarlah kita membawa hati kita dengan ucapan syukur. Dengan hati yang sungguh-sungguh datang, kita rindu memuji dan menyembah Yesus. Haleluya Yesus.
Ada sukacita siang hari ini? Puji nama Tuhan. Awas yo Kak goyang. Awas Kak goyang.
Bapa, kami bersyukur bukan suatu kebetulan kami berada di tempat ini, tapi semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, karena sayang-Mu Tuhan kepada kami semua. Terima kasih ya Bapa, bila kami mau belajar kebenaran firman-Mu pada siang ini, biarlah Kau pakai hamba-Mu ini, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami boleh semakin hari boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah dengan kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini, kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami akan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta Samuel, dan juga terima kasih Tante Esther dan juga para pengurus dari GBS Kapernaum. Puji Tuhan untuk kepercayaannya pada siang hari ini. Puji Tuhan, kalau beberapa hari ini saya sudah mempersiapkan gitu. Ternyata tadi pagi pada saat saya ibadah pagi, ayatnya itu sama. Jadi saya ini, oh Tuhan luar biasa ya, bukan suatu kebetulan ya. Tuhan Yesus itu memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Jadi di gereja manapun juga berkat Tuhan itu sama. Amin. Jadi saya itu tadi waktu ibadah pagi saya itu, Tuhan kok sama yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu luar biasa ya, mengasihi gereja di sini dan juga di gereja manapun. Tuhan itu mau kehidupan kita mau berubah. Amin. Kita buka dulu satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu tadi pagi juga saya sudah dengar, Roma 12 ayat 2. Bisa ditampilkan Roma 12 ayat 2. Sudah sering ya kita dengar ya, sering toh, apalagi pasti di sini Bapak Ibu saudara-saudara semuanya itu setiap hari baca firman pasti dengar firman, sering banget mendengar firman Tuhan ini ya. Saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita ini pasti sudah percaya Tuhan Yesus, ada yang sudah lama, ada yang sudah sejak lahir, dan juga ada yang baru. Puji Tuhan ya, selamat nanti menerima baptisan air dan menikmati memasuki kehidupan yang baru ya. Puji Tuhan. Jadi kita koreksi hati kita. Kita sudah berubah belum sih? Sesuai apa yang difirmankan di dalam kisah para rasul itu pada Jumat Roma ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan dirimu, sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah atau bukan ya, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi kita ini berubah itu bukan karena penampilan kita ya, seperti di pon dulu 5 tahun ya loh, sekarang sudah 16 tahun ya. Ya kelas 5 SD ya, maaf ya. Dulu 5 SD, sekarang 16 tahun. Kan itu berarti sudah berubah kan? Berubah itu bukan yang dimaksud di sini itu bukan berubah karena fisiknya, berubah karena penampilannya. Memang benar kita berpenampilan itu harus yang rapi, yang cantik kayak Putri pada siang ini. Biasanya enggak gini Putri memang. Jadi ya puji Tuhan, memang harus seperti itu. Kita ini harus berubah, semakin hari berubah ya. Tapi kita juga harus memperhatikan dalamnya kita ini loh, batin kita ini loh, hati kita, pikiran kita. Kita
memang dalam kehidupan sehari-hari kita harus upgrade ya. Masa dari dulu saya kayak contohnya saya dulu itu kos ya kan, ya puji Tuhan, kemudian ngontrak bersama-sama teman, terus kemudian ya puji Tuhan ada rumah. Itu kan istilahnya kan upgrade ya, upgrade dalam kehidupan kita ya. Contohnya juga dulu naik angkot, kemudian naik sepeda motor, terus sekarang ada mobil, itu kan juga upgrade ya. Kemudian juga mungkin sudah ada punya rumah satu, kemudian bisa beli lagi ya. Puji Tuhan, saya dengar kesaksiannya Putri dari Pak dan Pak Indro itu luar biasa. Jadi semua kemurahan Tuhan itu bagus untuk upgrade ya. Tapi dalam diri kita ini loh, sudah kita upgrade belum? Batin kita ini. Tuhan itu kan menghendaki janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu ya. Jadi kita ini harus upgrade juga keadaan pribadi kita ya. Masa selama sudah ikut Tuhan Yesus, terutama saya itu sejak kecil, sejak lahir itu sudah KTP-nya Kristen, karena papa mama saya itu orang Kristen, jadi Kristen turunan. Nah, jadi saya waktu mengerti kebenaran firman Tuhan itu ya sudah gede gini ya, sudah dewasa ya, menjelang dewasa gini baru ngerti kekristenan itu kayak apa sih. Jadi Kristen itu ya bukan sekedar agama. Kristen itu bukan sekedar liturgi, kita setiap minggu datang ibadah. Setiap hari apa kita ada acara pertemuan kaum ibu, kemudian kaum muda, itu memang bagus, memang. Tapi kekristenan itu adalah gaya hidup kita, cara hidup kita. Kalau cara hidup kita sama dengan orang-orang yang di luar Kristus, apa bedanya? Nggak ada bedanya sama sekali ya. Tapi Tuhan mengingatkan kita ini sama-sama ya, bukan saya ngajari Bapak Ibu, bukan. Saya sendiri juga harus berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi kalau kita punya uang lebih nggak apa-apa, kita berubah, harus memang untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kita memang untuk penampilan is okay, terus kemudian, tapi ya jangan ya kalau kita sudah punya lebih duit banyak gitu, terus memperbaiki lahiriah kita. Ada yang operasi hidung, operasi mata, kayak zaman sekarang ini ya, operasinya trennya itu di Korea. Nah itu padahal itu hanya sementara. Tuhan itu menghendaki yang berubah itu hati kita, pikiran kita, batin kita ya. Jadi contohnya ini yang berubah itu kayak apa sih? Misal ya, kita sudah lahir dari Kristen, tapi kehidupan kita ini tidak mencerminkan sebagai anak Kristus. Contohnya ya, masih mangkelan, masih gondokan, masih nyimpen kesalahan orang lain ya toh. Kemudian kalau suami itu masih bentak-bentak sama istri, kemudian istri itu juga gitu kurang hormat sama suami ya, nggak usah ngelirik-lirik. Loh, ini contoh bener loh ya, contoh. Jadi saya juga punya saudara gitu ya, tapi puji Tuhan semua itu proses. Memang kita nggak bisa langsung harus berubah gitu, enggak. Harus saat ini kayak apa itu, kayak rasanya kayak magic harus berubah gitu, enggak ya. Tapi memang semua itu butuh proses ya, butuh proses. Jadi saya juga punya salah satu saudara yang dulu itu dikakunin gitu ya, saya keras, saya pokoknya sama dewek atau apa ya. Tapi setelah proses demi proses, sering ke gereja, yaitu dekat sama Tuhan, puji Tuhan, semuanya itu bahkan seperti langit dan bumi ya. Jadi kayak Tuhan itu membalikkan telapak tangan, kehidupannya itu sangat
berubah. Bukan berubah karena kekayaan atau apa, tapi hatinya itu kelihatan dari luar. Oh, ini sudah berubah gitu. Jadi kelakuannya juga. Jadi mari kita sama-sama berubah. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian aja yang saya ajak, tapi saya juga harus berubah ya. Jadi firman Tuhan ini yang saya tadi pagi juga dapat, berarti kan juga itu berkat buat saya. Saya juga harus banyak berubah ya. Jadi misalkan kalau ke gereja itu oke, tiap hari, tiap minggu itu harus ya memang. Tapi kalau kehidupan kita sehari-hari di luar gereja itu loh, contoh sekali lagi, kalau ada teman gitu ya, tiba-tiba datang karena dia jengkel karena kelakuan dari teman kita, mungkin dia dikecewakan, kemudian ditusuk dari belakang, kemudian dia curhat sama kita. Kita ini sebagai anak Tuhan bagaimana menanggapinya? Ya kita dengarkan saja dan doakan. Jangan jadi kompor terus memanas-manasi, tambah semakin dia itu marah, semakin dia itu emosinya memuncak ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu memberikan apa itu kayak angin yang sejuk gitu, angin yang segar gitu ya. Jadi kita dengarkan saja, jangan jadi kompor. Dan dengarkan saja dan doakan. Ya dah, biarin kita terima curhatan mereka juga kita terima. Tapi kita dengarkan aja, jangan jadi kompor. Itulah salah satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi kita jangan apa itu seperti orang-orang yang masih di luar Kristus. Rugi, kita ini sudah lama ikut Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kehidupan kita sama seperti yang dulu, itu rugi. Kita buang-buang waktu, kita nggak akan terima berkat Tuhan. Ya, apalagi saat-saat sekarang ini ya, waktu itu sangat cepat sekali, benar nggak? Padahal barusan rasanya masih bulan 5, bulan 6. Tiba-tiba sekarang sudah pertengahan Oktober. Sebentar lagi November, Desember, Natalan lagi ya. Jadi kita jangan buang-buang waktu dengan sia-sia dengan kehidupan kita yang tidak mau berubah ya. Jadi kita harus memperbaharui ya kehidupan kita ya. Jadi kita butuh proses untuk kita memperbaharui hidup kita hari ke hari. Kita sebagai anak Tuhan yang ada di dalam ini, kita duduk di tempat ini bukanlah karena kebaikan kita, betul tidak? Bukan karena kecantikan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi itu semua anugerah Tuhan yang Tuhan diberikan pada kita. Kita dipilih menjadi anak-anak Kristus ya. Puji Tuhan. Jadi Kristen itu bukan sekedar agama, tapi cara hidup kita sehari-hari dalam kehidupan lingkungan kita berada ya. Puji Tuhan. Saya percaya kok kalau kita mau membuka hati ya, atau Roh Kudus yang beracara, Tuhan Yesus pasti tolong kita ya. Jadi mari, Tuhan itu mempunyai tujuan kita itu dipilih itu kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Sudah ketemu, saya bacakan ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Tuhan itu memilih kita ini supaya kita boleh menjadi suratan Kristus yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu harus memancarkan ada Kristus di dalam diri kita ya. Jadi ada Tuhan Yesus dalam diri kita,
kita harus tidak sama dengan orang-orang di luar Kristus. Setuju nggak? Ya, kalau kita sama dengan orang-orang di luar Kristus, rugi kita, rugi waktu. Ya kan, tiap minggu datang ke gereja, terus nanti acara apa gitu. Tapi kalau kita, batin kita, kehidupan kita, pribadi kita, dalam diri kita tidak berubah, ya percuma. Tuhan itu menghendaki kita berubahlah, ya berubahlah, karena di lingkungan kita ya seperti tadi kita ini mungkin masih tersinggungan, mungkin kita dendam, terus kita masih menyimpan kesalahan orang lain, ya toh kita harus jaga hati kita. Kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, mungkin sudah hafal ini. Ya Putri ya pasti hafalnya, Amsal 4 ayat 23. Ya, puji Tuhan ya. Amsal 4 ayat 23 ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau Tuhan tuh kalau kita menjaga hati, ya toh Tuhan kita wis nggak matelan, wis serahkan sama Tuhan. Kalau kita disakiti Tuhan, kita dikecewakan oleh orang, ya di lingkungan kita, ya toh kita rasanya itu kayak enggak misalkan enggak diterima, tapi kita punya Tuhan Yesus. Dengan cara doa, lawan dengan doa, Tuhan sendiri nanti yang membela kita. Amin. Jadi cara hidup kita di tengah-tengah lingkungan kita ini loh, bukan kita tidak bergaul loh ya, bukan tidak bergaul, tapi kita harus bergaul juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Tapi kita perhatikan cara hidup kita ya. Jadi kalau kita di lingkungan kita diperlakukan tidak menyenangkan, kita dikhianati, dirasani enggak, terus diomongi di belakang kita, ya kayak contoh tadi, kayak mungkin ditusuk dari belakang, dikecewakan, kita harus belajar mengampuni dan belajar rendah hati. Rendah hati dengan cara mengasihi dia dan diam saja dan doakan aja. Ini saya ngomong ini soalnya saya sudah praktek. Saya ini sama teman saya itu juga tetangga, tinggal berapa blok rumah. Saya ini makanya ya, ini sharing ya. Kalau ada teman kita yang ngomong atau apa belum selesai ngomong, itu jangan diputus, dengarkan. Gitu. Saya ini ngomong ya toh, belum selesai ngomong diputus. Saya loh, jadi dia nangkepnya salah gitu loh. Jadi nangkepnya salah, kemudian terus dia mencaci maki saya di WA langsung malam itu berapa chat gitu. Saya cuma mau menjelaskan bahwa perkataanku tadi itu belum selesai, tapi dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mendengar. Akhirnya saya istilah Jawa bahasa Inggrisnya itu dicelatu ya loh, di WA malam itu ya loh, berapa chat gitu. Udah ya wes, sorry kalau aku salah ngomong, percuma soalnya dia emosi kayak gini, saya mau perjelas percuma. Udah saya sudah ngomong tak matiin, sudah saya tidur, saya berdoa gitu. Kemudian besok paginya setelah selesai semua, saya buka WA. WA-nya dia itu ternyata ada 22 chat lagi, sampai saya nggak tak baca, nggak tak apa, langsung tak matikan. Udah. Percuma ngeladeni orang-orang kayak gitu tuh, percuma, karena dia sakit, karena dia batinnya itu masih belum berubah. Memang saya tahu kehidupan pribadinya dia itu mengalami banyak kepahitan. Jadi yang keluar itu pahit semua. Jadi akhirnya ya saya cuma diem aja dan saya doakan gitu. Tapi kalau ketemu ya udah tetap saya sapa gitu loh. Jadi saya anggap ya udah beres lah gitu ya. Wis itu urusannya sama Tuhan. Kalau aku salah ngomong ya Tuhan ampuni saya. Tapi waktu itu saya ngomongnya itu memang belum selesai gitu loh. Jadi sudah ditangkap
hal-hal yang negatif dulu gitu. Jadi makanya saya bisa ngomong itu, saya ngomong ini karena saya sudah pernah mengalami ya. Jadi kita harus mengampuni. Mengampuni adalah salah satu contoh itu bukti kalau kita ini rendah hati. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita ya. Mestinya kita ini masuk dalam hukuman yang kekal. Tapi oleh bilur-bilur darah Kristus kita menerima keselamatan ya. Tuhan Yesus mau menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus mau menerima dengan kasih-Nya yang sempurna. Jadi saya khusus berbicara sama calon-calon yang akan dibaptis ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Bukan saudara-saudari yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita balas dengan doa dan diamkan saja. Lapor sama Tuhan Yesus. Biar orang-orang itu yang berurusan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, itu semuanya itu di luar akal kita ya. Jadi Tuhan yang bela kita ya. Jadi kita ini jadi suratan Kristus yang hidup. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Belajar dari kerendahan hati Tuhan. Kita lihat ya, seperti Matius 20 26 sampai 28 ya. Matius 20 26 28. Kita belajar cara dari sistem kerajaan surga, yaitu Matius 20 26 sampai 28. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kalau beda dengan dunia. Kalau dunia itu kalau jadi seorang pemimpin itu kan dilayani, benar nggak? Mobil dibukakan, pintu gitu ya, terus kursi pokoknya sudah disiapkan. Tas itu dibawakan, itu dilayani. Tapi di dalam Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus, kerendahan hati Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi melayani. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu baik banget pada kita. Kita ini sebenarnya sudah masuk ke ngampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, walaupun kita nggak salah ya, walaupun ada kesalahpahaman, kita tetap mengampuni dan mendoakan, dan jurus kita itu diem. Dan kita hanya lapor sama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus nanti yang bertindak. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi menjadi suratan Kristus itu memangnya harus mematikan kedagingan kita. Mematikan kedagingan kita itu memangnya sakit. Bener nggak? Sakit bener kita kalau mau emosi, ternyata ingat firman Tuhan, emosi kita harus turunnya. Jadi kadang kita ini membalas, kok enak deh, gitu. Aku yang bersusah payah, kamu kok yang enak, gitu. Saya sudah pernah ngalami itu. Saya sudah pernah ngalami waktu saya kerja dulu, ya kan. Dulu itu saya kalau disuruh sama atasan menghadapi customer, masalah ini saya yang disuruh ngadep. Tapi pada saat penilaian akhir tahun, yang dapat nilai baik itu orang lain gitu. Jadi waktu itu saya benar-benar mangkel, tapi ya sudahlah gitu ya. Jadi sampai saya itu ngomong waktu itu udah nggak bisa ngomong ya, sampai aduh aku yang susah payah tapi yang terdapat nilai bagus kok dia gitu. Kalau nilai bagus kan itu mempengaruhi bonus dan kenaikan gaji gitu loh. Jadi saya waktu itu ya berserah, mau itu atasan ya, kita nggak bisa
melawannya. Jadi puji Tuhan, sampai detik ini saya juga bersyukur Tuhan pelihara ya. Walaupun saat itu mungkin nilai saya dikat, bonus saya dikat, tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus menolong saya, Tuhan Yesus memelihara saya. Jadi sakit hati dan dendam sudah lepaskan aja. Kalau saat ini masih ada sakit hati atau dendam, yuk bertobat sama-sama ya. Kita bertobat sama-sama, lepaskan semuanya itu supaya ibadah kita, supaya kalau kita berdoa itu tidak sia-sia ya. Jadi Tuhan itu seperti apa yang saya alami itu, kita ini benar-benar menjadi suratan Kristus yang hidup ya. Dan demikian juga kalau ada teman ya, seperti yang tadi katakan, biarlah kita jangan jadi kompor walaupun tempat curhatan ya, tempat curhatan teman kita jangan jadi kompor kemudian nambahi. Oh ya memang benar, orang arek itu memangnya gini gitu ya. Tapi kita diamkan dan kita ademkan, kita dengarkan aja dan jaga hati. Karena dalam jaga hati seperti firman tadi itu katakan, jaga hati terpancar kehidupan. Jadi aura kita ini loh, aura bukan aura kasih. Aura kita yang timbul dalam hati ini memancar nih, wajah kita. Walaupun tidak usah operasi plastik, ya toh, tidak usah operasi, mata harus dilebarno, ya toh, hidung dimanjungkan, gitu kan? Itu tidak perlu. Tapi yang penting hati kita ya, itu sudah mempercantik luar kita. Kalau batin kita cantik itu otomatis keluar, aura kita itu keluar ya. Puji Tuhan. Jadi tadi itu nggak tahu, saya tadi ketemu Bu Bonang. Dia tiba-tiba nanya, umur berapa? Dia kaget, loh. Ya, puji Tuhan gitu loh. Saya enggak mengira juga kok tiba-tiba kok dia tanya gitu aja. Saya bersyukur ya. Jadi kita tinggal pilih mau wajah pepaya apa wajah semangka. Kalau wajah pepaya itu lonjong, gitu ya, lonjong ya, mengkerut, cemberut terus. Tapi lah semangka itu kan kita lebar, senyum kayak putri, senyum terus, ketawa terus gitu. Karena dari hati kita ini juga memancarkan kehidupan ya. Jadi jangan sia-siakan lah. Kita yang sudah ikut Tuhan Yesus, apalagi ibadah siang-siang, pulangnya kepanasan apa, kalau hati batin kita tidak berubah itu emang rugi kita, bener nggak? Kita rugi waktu ya. Apalagi nanti sebelum ibadah pasti latihan kan? Latihan itu kan juga perlu waktu juga, terus biaya apapun juga. Tapi kalau kita mau belajar memperbarui batin kita hari ke hari, saya percaya semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi suratan Kristus ya. Jaga hati kita ya, dan kita boleh menjadi berkat ya. Puji Tuhan. Kemudian di dalam mungkin kita mendengar firman Tuhan ini yang sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, tapi kadang masih ingat, bener nggak? Aku masih ngampuni kok. Tapi masih dieling-eling ya. Kita lihat Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Sudah ketemu ya? Mazmur 37 ayat 8. Kita baca bersama-sama aja deh. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amin. Jangan marah, jaga hati kita. Kalau marah-marah terus gitu ya,
akhirnya apa? Membawa kejahatan ya. Emosi muncul di rumah, terus lingkungan, jadi kan nggak enak ya. Jadi kita kalau di rumah terus marah-marah terus apa kita ini jadi nggak perasan di rumah. Akhirnya ya keluar pergi kemana itu nggak juntrungan nih. Akhirnya kan timbul kejahatan ya. Jadi kita tidak tahu ya apa yang terjadi ke depan. Jadi seperti yang saya katakan, saya sudah sharing di FA. Hari Rabu pagi itu saya kalau pagi memang saya berdoa ya, terutama untuk tante saya yang memang sudah usia karena jatuh, kemudian sering jatuh. Tante saya itu sering jatuh, cuma menter gitu, nggak mau dibawa ke dokter. Pokoknya menter, jadi sembuh dewek, jatuh sembuh dewek. Cuma jatuh yang terakhir itu bikin dia tidak berdaya, dibawa ke dokter nggak mau gitu loh. Jadi saya doakan setiap pagi biarlah Tuhan berikan belas kasihan, memang sudah usia, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya Tuhan ampuni segala dosa dan keresahan hatinya, dan Tuhan saya minta belas kasihan sama Tuhan. Dan pagi itu saya kan kalau setelah doa apa itu saya buka WA. Waktu itu saya kebetulan Rabu pagi itu WA-an di grup teman-teman kos yang lama yang saat ini sudah berada domisili di Amerika. Saya ketawa-ketawa terus di grup itu gitu loh. Tapi kemudian setelah nggak ada cuma berapa menit kemudian saya dapat kabar dari adik saya kalau tante saya itu meninggal. Jadi tante saya dipanggil Tuhan, dan inilah kehidupan. Apa yang terjadi ke depan itu kita tidak tahu. Sebentar ketawa, sebentar menangis, ya toh? Sebentar senang, sebentar sedih. Itu kenyataan dalam kehidupan dunia saat ini. Memangnya itu yang terjadi. Jadi apalagi saat sekarang akhir zaman ini ya, kita harus belajar untuk memperbaiki diri hari ke hari ya, hari ke hari lepas hari, karena waktu itu sangat cepat banget dan cepat berlalu ya. Jadi jangan sampai kita terlambat sebelum kita perbaiki diri. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita keluar dari gereja ini, kemudian apa yang terjadi kita nggak tahu juga ya. Jadi seperti yang saya alami. Kenapa saya bisa ngomong itu? Karena saya alami. Sebentar ketawa-ketawa kemudian saya nangis gitu. Jadi mari pergunakan waktu yang ada. Mumpung Tuhan masih kasih kesempatan kita umur, kita perbaiki diri kita ya. Kita perbaiki hati, batin kita, pikiran kita. Jadi pikiran kita ini jangan juga aneh-aneh ya, jangan negatif thinking juga ya. Kita perbaiki kehidupan kita supaya kita benar-benar menjadi suratan Kristus untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Jadi mari kita sama-sama berubah. Berubah nggak bisa sekejap kayak sulatan gitu, tapi memang butuh proses hari ke hari. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Asal kita mau terbuka ya, Roh Kudus nanti yang memimpin sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berubah ya. Kita jaga hati, belajar rendah hati seperti Tuhan Yesus, dan ingat nggak waktu Daud dipilih sebagai raja? Kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Sudah ketemu 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Puji Tuhan. Jadi memang kita harus memperbaiki kehidupan kita ya. Kita upgrade kehidupan kita, penampilannya memang harus ya, jangan komproh-komproh.
tapi yang terpenting itu hati ya. Seperti Tuhan Yesus tidak melihat buh itu ganteng, buh itu cantik, buh itu elek, buh itu kekayaanmu akeh ataupun kekayaanmu kecil. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita ya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kalau saat ini kita sama-sama, kalau masih ada dendam, sakit hati ya, mari kita sama-sama bertobat dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita ya. Dan kemudian karena Tuhan Yesus itu Maha tahu, tidak ada yang tersembunyi ya. Kita lihat contoh percakapan perempuan Samaria dan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat 7. Itu kan saya nggak bacakan semua ya. Yohanes 4 ayat 7 itu sampai 18. Itu bisa dilihat nanti ya kalau baca firman di rumah. Itu percakapan perempuan Samaria sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu melihat bagaimana kejujuran perempuan Samaria ya. Jadi di dalam 15 waktu itu kan Tuhan Yesus kan meminta air minum yang ditimba oleh perempuan Samaria ya. Kemudian di dalam ayat 15 saya langsung aja ke ayat 16. Kata Yesus waktu itu kan Maria kan bukan Maria, Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kemudian kata Yesus kepadanya ayat 16, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ini Tuhan Yesus itu padahal nggak diomongi sama perempuan Samaria kalau dia bersuami sudah 5 orang ya. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang Samaria ini, wanita ini sudah pernah kawin dengan pria 5 orang ya. Jadi Tuhan Yesus juga tahu kalau dia saat ini tidak bersuami. Jadi percuma kalau kita doa ya toh, terus kata-kata yang baik-baik tapi hati kita masih dongkol, masih mangkel, masih kecewa, masih kadang kita masih belum bisa mengampuni. Itu yang percuma karena Tuhan Yesus itu Maha tahu. Tuhan Yesus tahu juga apa yang kita perbuat sudah. Seperti contohnya kalau ada waktu ada orang yang buta ingin melihat, Tuhan Yesus kan udah ngerti kalau itu orang buta pasti ingin melihat ya. Maaf ya, ini saya kasih contoh aja. Tapi Tuhan Yesus kan minta apa yang kamu Jadi Tuhan kan mestinya langsung aja menyembuhkan, tapi Tuhan ngomong apa yang kau minta. Jadi Tuhan itu minta kejujuran kita ya, di hati kita ini loh, nggak ada yang tersembunyi di hadapan kita ya. Jadi makanya Tuhan Yesus memerintahkan dalam Markus 11 ayat 25, dalam Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Saya bacakan ya. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi kita harus banyak
juga koreksi. Sebelum kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita juga harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita ya. Jadi lawan kejahatan dengan kasih, dengan doa. Kemudian kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 9, kasih itu menutupi kesalahan. Kita baca aja deh sebentar. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabatnya yang karib. Ya, jadi itulah kasih menutupi kesalahan. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, menutupi kekurangan kita, menutupi kesalahan kita, menutupi dosa-dosa kita. Jadi kita harus membangun hubungan terus dengan Tuhan ya, untuk kita harus lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Memang di dalam kehidupan kita ke gereja setiap hari, setiap minggu itu bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya itu kita tiap hari harus mencari Tuhan Yesus melalui doa-doa pribadi kita dan membaca firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama terus berubah cara hidup kita, karakter kita, terutama hati kita. Amin. Jadi seperti di dalam Matius 6 ayat 33 itu pasti hafal Matius 6 ayat 33 ya. Kita lihat ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kalimat yang terakhir itu pasti senang ya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalimat yang pertama yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi hidup kita ini sudah benar enggak di dalam Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat-berkat Tuhan, perbaiki hidup kita dulu. Mari kita sama-sama berubah, kehidupan kita menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita harus berubah. Jadi kita memperbarui kehidupan kita hari ke hari. Puji Tuhan. Jadi di dalam ayat terakhir ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 15 sama 16 kita baca bersama-sama ya sebagai ayat terakhir. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Kita harus menjadi berkat dan menjadi cahaya di tengah-tengah lingkungan kita. 1, 2, 3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Kita harus belajar terus memperbaiki diri kita, dan kita boleh ada terang di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus kita harus pancarkan. Ada kasih Kristus ya, ada rasa pengampunan, ada rasa menghormati ya, ada rasa peduli kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dan cahaya itu menerangi di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan menjadi berkat kita semua. Puji Tuhan. Kami persilakan tim musik kita pujikan satu pujian. Sekalian, kita akan doa, kita pujikan Immanuel, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu beserta kita ya, apapun ya, mungkin pribadi saat ini kita mendapatkan masalah apapun, saya percaya bersama Tuhan Yesus kita bisa melewati ya, asal kita juga harus memperbaiki diri kita dan memperbarui kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan Immanuel, Immanuel. Kita tidak sendiri, ada Tuhan Yesus beserta.
Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Oh nyanyi, sana kamu. Terima kasih.
Kau berkati seluruh jemaat Musta hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus Kristus. Baik kami yang tidak bisa hadir, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Berkati baik dalam usaha, kerjaan, kesehatan, pelayanan, rumah tangga kami, anak-anak kami, Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati mewah Tuhan untuk memberitahu firman-Mu. Ibu Susana Indra, Esa Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dan pakai Rapi, Ibu Susana Indra Tuhan sebagai Ketua EPA juga Kau berkati Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya dan dalam usaha kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Kau juga berkati yang sedang melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati WR Ibu Umi Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Ivan yang sudah melanjutkan kita, dan juga keduanya Melody yang sudah memainkan keyboard, dan Sandra Tuhan berkati dalam Melody dan Sandra dalam sekolah mereka imat serta mereka berlindung, berkati pelayan mereka Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati singer Saudara Yosua Lewi Tuhan Yesus, berkati yang melayani sepanjang pakai Rapi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Saudara Indra sudah melayani sebagai singer. Kau berikan berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus, berikan berkat-Mu Tuhan Yesus. Berkati yang sudah melayani sebagai LCD Saudara Syafri Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan, berkati dalam sekolahnya, beriman serta mereka berlindung-Mu. Berkati Tuhan Yesus Kristus. Saat telepon sama mainkan drum, Kau berkati dalam pelayanan yang berkati Tuhan Yesus Kristus dalam sekolahnya. Berkati pemain bass Saudara Bima Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan, berkati dalam pekerjaan kesehatan yang senantiasa Tuhan Yesus. Berkati para kolektan Tuhan Yesus, untuk Ibu Tantin, berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya. Pelayanan Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya dapat dalam pekerjaan kesehatannya. Juga berkati Bima dan Ines perayaan sekolah berkhidmat dalam menjaga perlindungan-Mu. Berkati kolektan Ibu Ngati Asih Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanannya sepanjang pakai Rapi, berkati dalam kesehatan matanya Tuhan Yesus, pasca operasi Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Berkati yang sedang melayani Son Mixer Bapak Endo, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berkati yang jemaat-Mu yang akan baptis Tuhan Yesus, berkati Saudara Yoel, Saudara Nathan dan Karisa yang akan dibaptis hari ini Tuhan Yesus. Berkati juga para petugas baptisan air, baik Bapak Markus. Kau berkati dalam pelayanannya sepanjang pakai Rapi dalam pekerjaan kesehatan rumah tangganya Tuhan Yesus Kristus. Berkati istrinya Ruth dan anaknya, Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus Kristus. Untuk Jesslyn Tuhan Yesus Kristus, kami berkuasa menyamar benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Berkati para petugas baptis Bapak itu juga yang akan membaptis Tuhan, berkati ke hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang sakit Tuhan Yesus Kristus. Untuk Ibu Esther Wiwin Tuhan Yesus, kiranya tangan kuasa menyamar benar memulihkan dan menyembuhkan kaki dari Ibu Esther Wiwin supaya bisa kembali beribadah pada Kau Tuhan Yesus. Berkati Bapak James Tuhan Yesus, Kau jamah berikan matanya supaya Tuhan Bapak James dapat kembali melihat Tuhan Yesus, tangan kuasa menyamar benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus. Berkati anak-Mu Regina Tuhan sakit hari ini, Kau jamah Tuhan Yesus benar-benar memulihkan dan menyembuhkan anak-Mu Regina, tangan kuasa menyamar memulihkan Tuhan Yesus. Kau berkati tangan saya memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat biar kali ganda Tuhan Yesus. Kayak persembahan kolektor, persembahan dikonia, persembahan kas pembangunan, persembahan Natal Tuhan Yesus, persembahan perbulan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda Tuhan Yesus Kristus. Kau tutup bungkus kami dengan Kau saudara-Mu, tutup bungkus keluarga kesehatan atau benda perjalanan kami,
Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit orang jahat, rasa gangguan selama kegelapan, rasa medik sampai selama balik pandang kegelapan. Jauhkan kami dari segala wabah corona, menjaga bahaya banyak menular penyakitkan roh maut. Sepanjang tahun kecurangan berkatmu, bukan uang makanan pakaian, kesehatan buat kami saat telah menjaga perlindungan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat adalah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami bersama sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami kesalahan kami, dan kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami dalam kegelapan, tapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,